Blitar, Jawa Timur. Acara ini juga turut dihadiri Presiden kelima Megawati Soekarno Putri dan segenap pemimpin lembaga tinggi negara. Acara peringatan Hari Lahir Pancasila dimulai sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat dan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sekaligus pembacaan teks Pancasila. Keluarga Bung Karno yang diwakili Puan Maharani memberi sambutan dalam acara ini dan dilanjutkan dengan pidato Ketua MPR dan pembacaan manifesto gerakan Ini Baru Indonesia oleh Ketua MPR. Presiden Joko Widodo mengajak agar seluruh elemen bangsa menyadari pentingnya Pancasila sebagai dasar ajakan atau pijakan bernegara di Indonesia. Berbagai masalah bangsa sebenarnya bisa diselesaikan secara sederhana jika mengacu pada prinsip musyawarah dan kebersamaan dalam Pancasila. Acara ini diakhiri dengan penulisan pesan dan harapan oleh Presiden yang didampingi oleh Presiden kelima Megawati Soekarno Putri, Ketua MPR Zulkifli Hasan, mantan Wakil Presiden Budiono, jajaran Hakim Konstitusi, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, dan jajaran pejabat tinggi negara. Peringatan Hari Lahir Pancasila diselenggarakan meriah di Kota Blitar, Jawa Timur. Presiden Joko Widodo bersama anggota keluarga Bung Karno kembali mengingatkan bangsa Indonesia terkait nilai luhur Pancasila. Rifai Pamone sudah ada di Kota Blitar untuk informasi selengkapnya. Rifai, bagaimana jalannya rangkaian peringatan Hari Lahir Pancasila di Kota Blitar dan apakah masih berlangsung hingga saat ini? Untuk 70 tahun peringatan Hari Lahir Pancasila di alun-alun Kota Blitar, Gilang, telah berakhir sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Namun euforia dari masyarakat warga Kota Blitar khususnya yang terus mengikuti grebek budaya Pancasila yang dilaksanakan setiap tahunnya, namun lebih istimewa atau lebih spesial di tahun ke-70 ini masih berada di alun-alun Kota Blitar. Mereka menantikan sebuah waktu untuk bisa melakukan parade budaya dengan membawa gunungan atau tumpeng raksasa yang menjadi bagian dari rangkaian budaya grebek nasional Pancasila di Blitar. Untuk kegiatan ini sebenarnya juga serangkaian dengan kegiatan dari rombongan Presiden Joko Widodo yang sudah mengakhiri kegiatan seremonial di alun-alun Kota Blitar, di mana tadi ada pidato, kemudian juga ada pembacaan teks Pancasila, ada juga pembacaan goro-goro yang terkait dengan pembacaan histori atau sejarah dari lahirnya Pancasila yang tentunya digali atau digagas serta dicetuskan oleh proklamator bangsa ini Bung Karno di 1 Juni 1945. Seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya juga bahwa nilai-nilai luhur Pancasila ini tadi ditanamkan kembali atau ditegaskan kembali baik dari perwakilan keluarga Bung Karno yang dibacakan oleh Puan Maharani, kemudian juga oleh Ketua MPR RI Zulkifli Hasan yang menyampaikan sebuah manifesto Ini Baru Indonesia, dan kemudian dilengkapi dengan keberadaan Presiden Joko Widodo yang setelah pidato tadi turun ke salah satu spot yang ada di alun-alun Kota Blitar dan membubuhkan tanda tangan dan juga pernyataan-pernyataan terkait dengan nilai-nilai dan pesan-pesan dari butir-butir Pancasila yang bisa kembali diikuti oleh seluruh warga negara Indonesia. Gilang. Ya, Rifai, lalu tadi juga Presiden Joko Widodo sempat menyampaikan pidatonya. Apa sebenarnya poin-poin yang disampaikan oleh Presiden dalam peringatan Hari Lahir Pancasila ini? Presiden menegaskan bahwa 5 sila yang berada dalam Pancasila, mulai ketuhanan yang Maha Esa, lalu ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di seluruh sila ini terdiri dari butir-butir Pancasila yang harus kembali diingatkan kepada seluruh bangsa Indonesia, khususnya generasi muda, bahwa ada sebuah nilai dan ada sebuah landasan berpikir dan juga prinsip dasar yang bisa diimplementasikan, dieksekusi oleh bangsa Indonesia agar bisa bersama-sama membangun negara ini. Dari seluruh sektor, baik ekonomi, sosial, budaya, bahkan dari seluruh sisi pembangunan bangsa ini, baik pariwisata, bagaimana cara kita untuk bisa berdikari secara ekonomi, lalu budaya, lalu juga kita mandiri, seluruhnya ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo dalam pidatonya. Landasan-landasan seperti ini akan kami coba hadirkan kembali. Berikut kilasan dari pidato Presiden Joko Widodo dalam peringatan 70 tahun Hari Lahir Pancasila. Bersumber pada cita-cita, bersumber pada gagasan besar Bung Karno. Cita-cita, gagasan, dan harapan Bung Karno yakni untuk mewujudkan Indonesia yang merdeka, Indonesia yang berdaulat, Indonesia yang berdikari, Indonesia yang berkepribadian. Saya selalu teringat pidato Bung Karno 1 Juni 1945
70 tahun yang lalu di depan Badan Pendidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI. Beliau menyatakan, Pancasila itulah yang berkobar-kobar dalam dada saya sejak berpuluh-puluh tahun. Diterima atau tidak, terserah saudara-saudara. Tetapi saya sendiri mengerti seinsaf-insafnya bahwa tidak satu bertasawuf dapat menjelma dengan sendirinya menjadi realitas jika tidak dengan perjuangan. Pernyataan Bung Karno itu mengingatkan kita bahwa tidak ada satupun dasar negara yang menjelma menjadi realitas tanpa perjuangan. Jika ingin merealisasikan Pancasila perlu perjuangan. Dengan berdirinya negara Indonesia tidak berarti perjuangan selesai. Justru kita baru memulai perjuangan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, perjuangan untuk mewujudkan cita-cita itu bukanlah jalan yang mudah. Bukan jalan yang mudah. Perjuangan memang jalan yang mendaki. Medan perjuangan inilah yang membuat kita tidak boleh berhenti. Adalah tugas kita bersama untuk membumikan Pancasila, menjadikannya realitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam menempuh medan perjuangan itu, kita harus punya dua hal pokok. Pertama, persatuan Indonesia. Republik ini sejatinya bukan sebuah negara yang dibangun untuk satu golongan ataupun beberapa kelompok saja. Republik ini memerlukan persatuan, memerlukan kebersamaan, memerlukan gotong royong seluruh elemen bangsa. Kedua, keberanian untuk menjebol, keberanian untuk membangun. Sampai di sini kembali saya mengutip kembali apa yang pernah disampaikan Bung Karno. Pergerakan kita janganlah pergerakan yang kecil-kecilan. Pergerakan kita haruslah pada hakikatnya suatu pergerakan yang ingin mengubah sama sekali sifatnya masyarakat. Suatu pergerakan yang ingin menjebol kesakitan-kesakitan masyarakat sampai ke sulur-sulurnya, sampai ke akar-akarnya. Saya memiliki keyakinan yang sama dengan Bung Karno, bahwa jalan perubahan yang kita ingin wujudkan pastilah dihadapkan pada bertahannya mentalitas-mentalitas lama, mulai dari mentalitas kolonial, mentalitas budak sampai dengan mentalitas feodal. Perjuangan kita sesungguhnya menjebol mentalitas bangsa yang berada dalam keterjajahan, dalam ketertindasan, dalam ketidakadilan, dalam ketidakmerdekaan, serta membangun mentalitas baru sebagai bangsa merdeka 100%. Namun, harus diingat tujuan dari perjuangan bukanlah popularitas atau kemakmuran para pemimpinnya. Namun, apakah rakyat di perbatasan, di pulau-pulau terluar, para pembantu rumah tangga, pedagang kecil, buruh, petani, hingga tukang cuci pakaian dan rakyat kecil lainnya merasakan kemerdekaan dan benar-benar berdaulat dalam arti yang sesungguhnya. Tugas sejarah kita adalah mewarisi api dari pemikiran dan perjuangan Bung Karno, bukan mewarisi abunya, bukan mewarisi abunya. Untuk bisa mewarisi api semangat Bung Karno, maka saya mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Marilah gunakan momentum peringatan hari kelahiran Pancasila, hari di mana Bung Karno berpidato, tanggal 1 Juni 1945 untuk bersatu padu,
bergandengan tangan, bergotong royong, mewujudkan janji-janji kemerdekaan untuk membumikan Pancasila di bumi pertiwi. Mari kita gunakan momentum ini untuk memperbaharui komitmen bersama untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan Majelis Perusahaan Rakyat Republik Indonesia yang telah memprakarsai acara peringatan. Selain manifesto Idi Baru Indonesia yang ditegaskan oleh MPR RI, dan juga ada fakta menarik yang terangkum dalam rangkaian 70 tahun peringatan Hari Lahir Pancasila ini. Salah satunya disampaikan oleh Puan Maharani dan juga Wali Kota Blitar mewakili warga Kota Blitar yang menginginkan bahwa dari bumi Bung Karno ini pemerintah Republik Indonesia bisa menegaskan atau menasbihkan 1 Juni menjadi hari besar nasional dan juga sekaligus hari libur nasional. Dan untuk saat ini seluruh parade dari budaya Grebek Pancasila akan terus berjalan menuju ke makam Bung Karno, dan di situ pula saat ini agenda dilanjutkan oleh Presiden Joko Widodo untuk melakukan ziarah di makam Bung Karno bersama dengan Megawati Soekarno Putri. Demikian informasi dari 70 tahun peringatan Hari Lahir Pancasila di Blitar. Gilang. Baik, Rifai, terima kasih untuk laporan Anda. Rifai Pamone melaporkan langsung dari Blitar, Jawa Timur. Pemirsa, hari ini tepat 70 tahun yang lalu Pancasila lahir sebagai dasar negara bangsa Indonesia. Partai Nasdem menggelar apel siaga Garda Pemuda Nasdem di Tugu Proklamasi Jakarta untuk mengajak segenap elemen masyarakat untuk memperingati Hari Pancasila. Apel siaga Garda Pemuda Nasdem diikuti berbagai elemen pemuda untuk bersama-sama menjadi yang terdepan melindungi Pancasila. Garda Pemuda Nasdem mengajak para pemuda untuk mengingat tanggal 1 Juni sebagai lahirnya Pancasila dan dibuktikan dalam tindakan. Ketua Fraksi Nasdem DPR Victor Laiskodat yang juga sekaligus menjadi inspektor upacara menyebutkan bahwa Pancasila memberi hak kepada segenap bangsa untuk mendapatkan posisi apapun dalam politik dan kedudukan yang sama dalam kehidupan bernegara. Peringatan hari lahirnya Pancasila ini juga diisi dengan pemberian bantuan kepada Yayasan Panti Asuhan di 5 wilayah administrasi Jakarta dan juga beragam kegiatan bakti sosial lainnya. Gambar bahwa seluruh anak Indonesia yang lahir dimanapun, suku apapun, agama apapun, dia mempunyai hak yang sama dalam semangat untuk membangun nilai-nilai kebangsaan lewat Pancasila. Itu adalah nilai itu diberikan dan keadilan politik itu terasa dalam sila keempat. 1 Juni adalah hari yang istimewa bagi rakyat Indonesia karena bertepatan dengan peringatan lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sejarah mencatat perjalanan Pancasila sebagai dasar negara harus melewati perlawanan yang kala itu mewarnai perdebatan dasar ideologi negara. Presiden Soekarno adalah tokoh penting bersama para pendiri bangsa untuk terus mengawal Pancasila bertahan hingga saat ini. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno kala itu membacakan pidato di hadapan sidang Dokuritsu Jumbi Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI. Dalam pidato yang digelar di Gedung Chuosangi di Jalan Pejambon 6 Jakarta atau yang kini dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila, Soekarno mencetuskan konsep dan rumusan awal Pancasila dan diusulkan menjadi dasar negara Indonesia merdeka. Pidato Soekarno menyebut ada 5 dasar dalam Pancasila, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Selanjutnya, BPUPKI membentuk panitia kecil untuk merumuskan dan menyusun undang-undang dasar dengan berpedoman pada pidato Bung Karno. Dibentuklah panitia 9 yang terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Abi Kusno Cokro Suyoso, Abdul Kahal Muzakir, Agus Salim, Ahmad Subarjo, Wahid Hasim, dan Muhammad Yamin. Tim 9 bertugas merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara berdasar pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945. Setelah melalui proses perdebatan panjang di antara para pendiri bangsa, BPUPKI pun akhirnya mengesahkan Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia merdeka pada tanggal 18 Agustus 1945.
Namun tidak sampai di situ, perjalanan Pancasila sebagai dasar negara melewati jalan berliku. Susunan redaksi Pancasila diubah ke dalam Piagam Jakarta yang menjadi rumusan pertama perubahan Pancasila. Rumusan kedua kembali mengesahkan Pancasila di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya rumusan ketiga adalah Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan Undang-Undang Sementara 1950 sebagai rumusan keempat. Pada rumusan kelima, Pancasila dikembalikan pada Undang-Undang Dasar 1945 melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959. Soekarno adalah tokoh penting bersama para pendiri bangsa yang mengawal Pancasila sebagai dasar pijakan bernegara. Dan kini 70 tahun sudah, usia Pancasila menjadi pijakan bangsa. Sebuah perjalanan panjang menuju Indonesia yang sejahtera, berdaulat, adil, dan makmur. Nizar Kerit, Metro TV. 1 Juni menjadi hari saat Pancasila lahir di tahun 1945 silam. Namun saat ini pemirsa, masihkah masyarakat Indonesia yang hidup dalam keberagaman mengingat isi dari kelima sila Pancasila? Hafal, boleh. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan. 5. Persatu apa? 5 apa ya? Kerakyatan yang dipimpin. Nanang hafal nggak dengan Pancasila? Hafal. Coba Nang. 1. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 2. Agak lupa dikit. Boleh ulang ya Nisa ya? Boleh deh, kasih deh. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, sama keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gitu. Thank you. Ya. Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tim jagonya Ayam with Karlin akhirnya